Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Jika bertemu dengan dia, apa yang terlintas di pikiran Anda? Gayanya yang nyentrik atau sosoknya sebagai ibu yang tangguh? Kerap berbeda pendapat dengan rekan-rekan sejawat, seperti apa kecintaannya terhadap Laut Indonesia. Namanya berkali-kali muncul dalam survei elektabilitas. Akankah ia turut serta dalam perebutan kursi RI 2 tahun depan? Temukan jawabannya di Q&A. Saya Andini Effendi. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Susi Pujiastuti dikenal sebagai sosok yang mandiri dan pekerja keras sejak masa mudanya. Di usia 18 tahun, Susi mulai belajar berdagang. Ia menjadi pengepul ikan di Pangandaran dengan modal Rp750.000. Selama belasan tahun, Susi mengembangkan bisnisnya hingga dapat mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan nama PT Alsi Pujiastuti Marine Product. Tak hanya itu, Susi juga melebarkan sayap ke bisnis transportasi. Pada 2004, Susi membeli sebuah pesawat Cessna Caravan untuk mengangkut pasokan ikan miliknya. Seiring berjalannya waktu, Susi membuka bisnis penyewaan pesawat dengan nama PT Alsi Pujiastuti Aviation. Pesawat milik Susi juga menjadi pesawat pertama yang berhasil mendarat di Aceh dan mendistribusikan bantuan kemanusiaan bagi korban tsunami. Pada usianya yang ke-49 tahun, Susi dipercaya Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014 hingga 2019. Ibu Susi, selamat datang di Q&A. Selamat datang, silakan duduk Ibu. Nah, ini para panelis kita untuk malam hari ini yang nantinya akan bertanya-tanya kepada Bu Susi. Ada yang mungkin mengkritisi, ada mungkin juga yang ingin punya pertanyaan. Ini ceritanya gimana Bu? Kok Ibu sampai bertentangan dengan kementerian yang lain atau dengan kolega Ibu yang lain? Bu Susi kan dikenal salah satu menteri di era kabinet Jokowi ini yang poncer. Ada keberaniannya soal Tadi kan Ibu katakan juga bahwa Ibu itu sebenarnya pembantunya presiden, harus kerja dan kerja. Secara pribadi aku support tentunya. Dan aku berharap lagi juga untuk kedepannya nanti akan lebih. I'm so surprised justru Ibu mempermalukan banyak profesor hukum. Karena Ibu seandainya Ibu Susi maju sebagai cawapres dan kemudian dipermasalahkan soal pendidikan. Tadi tenggelamkan Bu, saya kan mewakili di sini panelis yang paling muda Bu ya, kids zaman now. Berdasarkan kajian kami sendiri melihat bahwa upaya tersebut tidak efektif selama ini. Kalau kemudian terlalu banyak kebijakan populis, maka Video yang terkini terkait dengan penangkapan kapal begitu mungkin bisa dilihat. Ini yang terjadi sekitar 5 April lalu begitu di mana Satgas 115 ini mendapat permintaan resmi dari Interpol melalui NCB Indonesia untuk memeriksa kapal ikan STS-50 yang bergerak menuju Laut Indonesia. Nah, kalau dari Bu Susi sendiri di sini menyatakan bahwa menduga kuat kapal ini tidak melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia. Tapi ini hanya menunggu di luar garis ZEE Indonesia dan menerima kiriman ikan dari kapal-kapal Indonesia atau transshipment. Betul Bu? Ini dugaan Ibu? Dia sudah 2 kali ditangkap, satu oleh China, satu oleh Mozambik tapi lari. Kemudian Interpol minta kepada kita dan memang kita juga ada pengamatan beberapa kapal itu melakukan transshipment. Bahkan bukan di high seas, kadang-kadang di high seas. Tetapi dari kapal-kapal Indonesia, menampung dari kapal-kapal Indonesia. Jadi pendalaman masih terus kita lakukan. Dan ini memang modus baru untuk pencurian ikan Indonesia? Bukan pencurian, sebetulnya itu seperti unrepotedkan. Jadi ya vice versa sama dengan pencurian. Jadi mereka sebetulnya kapal-kapal Indonesia, milik perusahaan Indonesia, namun affiliated dengan perusahaan-perusahaan di luar
yang melakukan illegal unreported unregulated fishing selama ini. Nah mereka nangkep, namun mereka kirim di tengah laut, di transship di tengah laut. Oke, dan selama berdasarkan data yang sudah dimiliki oleh KKP begitu dengan kebijakan Bu Susi selama ini, apakah jumlah pencurian ikan ini dengan berbagai modus yang sudah ada berkurang? Dibandingkan dengan dulu jauh berkurang, tetapi masih ada perusahaan-perusahaan yang melakukan transshipment di tengah laut dibawa ke kapal-kapal ikan atau kapal-kapal refrigerated collecting dari luar negeri yang ada di EEZ. Dan kebanyakan mereka kapal-kapal collecting ini kapal-kapal ilegal, kapal-kapal stateless. Stateless itu karena mereka benderanya di kapal STS ini ada 8. Mereka juga berganti-ganti nama, berganti-ganti negara bendera. Jadi waktu mereka kita tangkap, mereka pakai bendera Kamboja. Oke, baik. Nah, kebijakan Bu Susi, ini kalau secara hukum ternyata juga banyak yang menyayangkan begitu ya. Salah satunya juga dari anggota Dewan yang mengatakan kalau dulu soal penenggelaman kapal nih Bu, banyak yang sebenarnya tidak setuju. Kang Asep, silakan. Bu Susi kan dikenal salah satu menteri di era kabinet Jokowi ini yang poncer. Ada keberaniannya soal kata tenggelam menenggelamkan, Bu ya. Tanpa ada kabinet Bu Susi di kabinet, kayaknya nggak rame kabinetnya Jokowi. Ya. Nah, dan kejadian tadi ada kapal jelas-jelas ilegal, Bu. Kenapa sih nggak ditenggelamkan? Jangan-jangan karena Ibu kemarin takut sama satu Menko atau orang nomor 2 gitu. Jadi saya nggak berani nenggelaminnya gitu. Paling tinggal tenggelamin aja, Bu. Kan benar susah. Bu, emang ada ketakutan? Yang boleh ditenggelamkan berdasarkan undang-undang langsung itu kalau yang ketangkap tangan sedang mencuri ikan, Pak. Nah kapal ini tidak tertangkap tangan sedang mencuri ikan. Jadi kapal ini kita trace beberapa hari. Saya ada informasi sendiri, lalu Interpol juga mengirim kepada kita tanggal 2 sudah memberitahu bahwa kapal ini telah dicari oleh Interpol beberapa tahun dan dia sudah pernah ditangkap, cuma lari. Nah jadi kalau ketangkap tangan dan melawan memang kita perintahkan anak-anak di PSDKP maupun di Angkatan Laut pasti ditembak. Itu Pak, tapi kalau mereka tidak melawan, tidak melakukan penangkapan, ya kita mau jadi orang baik juga kok Pak, walaupun tegas dalam hukum. Tapi faktanya kan kenyataan mereka menampung ikan-ikan Indonesia, mereka mencuri ikan-ikan kita. Itu fakta bahwa mereka mencuri gitu kan. Kenapa harus tertangkap tangan? Tapi belum terjadi Pak, belum terjadi. Pak baru mulai, biasa aja tensinya. Acara baru mulai. Yang lain tegang Pak, yang lain ikut tegang. Kalau kayak gini gak rame. Ya santai dulu dong Pak. Bang Hotman kayaknya punya pertanyaan Bang Hotman. Ya, biar rame langsung Hotman. Saya sudah 35 tahun melanglang di dunia praktek hukum dengan berbagai bule dan bahkan saya 4 tahun di law firm yang lawyernya 700 di Sydney. Tapi seperti saya bilang di IG saya, I'm so surprised justru Ibu mempermalukan banyak profesor hukum. Karena Ibu berhasil menemukan suatu legal mind yang sangat klop, yaitu kapal berbendera Indonesia, punya kewarganegaraan sendiri, sehingga dia subjek hukum, sehingga intinya tidak perlu dipanggil ownernya lagi, eksekusi aja langsung. Pertanyaan saya, how do you get this idea? Why you so smart gitu loh. Sementara saya cek tadi, saya baru tahu Ibu cuma lulus SMP ya. It's a very brilliant, I like that ya. Yang kedua, pada saat eksekusi kapal hanya take a few days. Itu kalau melalui proses penyidikan bisa 2,5 tahun. Pertanyaan saya, untuk proses cerai atau untuk nafkah susu bayi di Indonesia, ya serius. It takes 3 tahun Bu, hanya untuk cerai sama untuk nafkah susu bayi. Pertanyaan saya, kenapa Ibu tidak berjuang agar your idea yang sangat legal mind itu diterapkan menteri lain gitu loh. Can you do that? Silakan Bu Susi. Kenapa saya punya ide bahwa ya sebetulnya logika saja Pak. Kan law legal itu kan harus logis. Kalau tidak logis, tidak masuk akal, ya harus sama. Tidak masuk akal harus drop by the law, kan itu for the law. Untuk hukum semua hal yang tidak masuk akal ya harus di-dropkan. Dan saya pikir kenapa IMO internasional membuat kewarganegaraan untuk kapal? Ya karena kapal tidak dianggap hanya sebagai pasif aktor, tapi adalah aktif aktor. Punya legal standing sendiri maksudnya begitu? Ya karena dia bisa dia kan bisa intruding Pak, bisa digerakkan.
Ya. bisa menjadi vehicle kejahatan. Ya. Bukan sekedar kayak barang bukti cangkir, gelas, atau mobil, berbeda Pak. Dan dengan adanya kewarganegaraan ini, ya kita mestinya jangan sayang-sayang untuk menghukum. Dan dari kerugian yang disebabkan oleh kapal-kapal pencuri ikan itu besar sekali. Kalau kita denda, itu yang kita denda misalnya 10 juta dolar, hasil dia juga setahun 10 juta dolar. Jadi ya mereka akan balik lagi nyuri seperti itu. Maksud saya ide seperti itu sangat brilian. Kenapa Ibu tidak perjuangkan juga untuk institusi lain? Mempertahankan penenggelaman kapal aja saya masih harus berantem Pak. Oh begitu. Apalagi mengeluarkan ide buat Apalagi berantem yang lain. lain-lain. Iya, energi saya habis. Menurut Bang Martin sendiri, setuju atau tidak nih? Pertama kami mengapresiasi, organisasi kami KNTI mengapresiasi pemerintah Indonesia, Bu Menteri dengan tindakannya yang berani ya. Tetapi sayangnya berdasarkan kajian kami sendiri melihat bahwa upaya tersebut tidak efektif selama ini. Karena apa? Kami melihat proses penenggelaman kapal setiap tahun bertambah. Setiap tahun bertambah. Kalaupun misalkan ingin memberikan efek jera, seharusnya setiap tahun itu tidak bertambah, tetapi berkurang. Jadi caranya apa, Bang Martin? Menurut saya, dalam konteks kita bernegara, apakah mungkin kita melakukan sebuah tindakan balasan di dalam negara regional ASEAN? Karena ini kaitannya dengan pemerintah ASEAN dari ASEAN sendiri. Jadi penenggelaman tidak efektif, tapi lebih kepada bilateral begitu. Mungkin atau tidak? Silakan Bu Susi. Ya tidak mungkin, itu kita sudah bicara. Sebelum saya menenggelamkan kapal, itu saya panggil Dubes 6. China, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Australia. Saya kasih tahu kita akan ada moratorium, kapal Anda semua harus pulang atau pada saat ketangkap basah saya tenggelamkan. Kenapa Vietnam? Karena Vietnam yang paling dekat dengan kita. Dan kapal-kapal mereka masih banyak. Kita juga sudah bicara bahwa ini akan terus kita laksanakan. Sebetulnya berkurang. Yang kita tenggelamkan tahun 2017 adalah tangkapan 2016. Yang kita tenggelamkan 2016 adalah tangkapan 2015. Tidak ada kapal yang langsung tangkap hari ini langsung kita tenggelamkan. Hanya ada 1, 2, 3 yang memang melawan pada saat ditangkap. Jadi ya berkurang jauh. Kalau Anda lihat satelit, itu Anda lihat sekali berkurang. Dari 7.000 lebih kapal asing sampai menjadi hampir 0. Yang datang tiba-tiba masih mencuri itu hanya paling pada saat musim bagus 100, ketangkap 5 atau 6. Jadi tidak benar kalau tidak berkurang. Tidak benar tidak efektif. Stok ikan kita dari 6,5 juta ton tahun 2014 naik menjadi 12,5 juta ton. Itu sangat efektif sekali. Dan neraca perdagangan perikanan kita untuk pertama kali nomor 1 di Asia Tenggara 3 tahun berturut-turut. Dan itu diperkuat putusan pengadilan perikanan loh, putus tidak sembarangan untuk menenggelamkan kapal kan Bu? Iya, jadi yang boleh ditenggelamkan langsung itu yang tertangkap basah mencuri di tengah laut. Kalau yang tidak itu semua masuk pengadilan, putusannya dimusnahkan. Nah, dulu saya berunding dengan Pak Presiden menyetujui untuk ditenggelamkan karena itu cara yang paling mudah. Dan Pak Presiden sangat dukung sekali. Tahun-tahun pertama ya sedikit agak susah karena mereka juga kan langsung pada tiarap. Nah, tapi lama-lama mereka kan wah sulit juga kalau nggak dapat ikan, berani nyuri lagi. Kenapa tahun 2016 banyak? Karena China melakukan moratorium. Kemudian Thailand juga melakukan moratorium. Jadi mereka mau cari ikan kemana? Ya balik lagi ke laut kita. Makanya kita tangkap banyak. Tapi ke sini makin sedikit. Sekarang pencurian ikan itu orang kapal Indonesia, ABK Indonesia yang bekerja untuk korporasi tetapi affiliated dengan para pencuri ikan sebelumnya dari negara-negara tetangga kita. Oke, baik Mas Edi. Dipersembahkan oleh